Halo teman-teman Cyberkarta, kembali lagi di hari yang ke-16 Advent of Cyber 2021. Kali ini kita akan menyelesaikan tantangan OSINT atau Open Source Intelligence. Lagi naik daun nih di Indonesia, OSINT. Sebenarnya apa sih OSINT itu? OSINT itu adalah informasi yang dapat didapatkan dari sumber-sumber yang publik dan sumber-sumber yang gratis. Jadi tanpa kita harus beli, tanpa kita harus punya domain atau apa, kita bisa dapatkan informasi-informasi itu secara mudah. Dan teknik OSINT ini biasanya digunakan untuk melakukan reconnaissance atau mencari target, bisa jadi untuk investigasi terhadap seseorang atau sebuah perusahaan. Dan nggak hanya orang-orang cyber security aja yang pakai OSINT, intelijen agen Intel juga banyak menggunakan teknik OSINT. Begitu pula orang-orang yang HR ya, yang ingin mencari tenaga-tenaga kerja gitu ya, lagi rekrutmen, biasanya dia juga menggunakan teknik OSINT. Jadi ladang OSINT yang super banyak itu bisa didapatkan di sosial media seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Di sana orang-orang kan pada sharing informasi-informasi. Nah, jadi bisa tahu ya, investigator bisa tahu oh, orang ini hobinya apa, kemudian tinggalnya ada di mana, di kota mana paling enggak, dan sebagainya. Banyak informasi yang bisa digali di sana. Makanya akhir-akhir ini OSINT ini begitu booming di Indonesia dan banyak sekali orang yang ingin belajar OSINT. Tapi sebenarnya OSINT itu nggak sebatas di sosial media aja ya, karena di sosial media ini ya termasuk di dalam ClearNet. Artinya kita bisa akses itu melalui web browser tradisional atau web browser kita. Ada juga teknik OSINT yang perlu dilakukan untuk mencari informasi-informasi pada darknet. Darknet ini adalah lokasi di mana seorang harus menggunakan tools khusus untuk mengaksesnya dan ininya ya, dan URL-nya itu bisa panjang sekali. Contohnya di sini darknet itu bisa diakses menggunakan Tor, menggunakan Freenet, I2P, IPFS, dan ZeroNet. Yang terkenal ada tiga ini ya, yang cukup banyak digunakan: Tor, Freenet, dan I2P. Oke, kemudian kita lihat sekarang proses dari OSINT, siklus dari OSINT. Jadi ada yang namanya data ya, data di internet. Kemudian data-data itu difilter jadi data-data yang berguna, yang namanya adalah informasi. Jadi data itu mungkin kalau kita melakukan suatu investigasi ada yang berguna dan ada yang nggak berguna gitu kan. Misalkan kita ingin mencari, kita sedang ingin meng-hire atau merekrut seseorang, misalkan programmer gitu ya. Informasi-informasi seperti tempat dia tinggal, kemudian eh, nama ayah, nama ibu itu kan nggak berguna kalau kita sedang investigasi siapa sih sebenarnya orang ini. Ya, mungkin informasi-informasi yang berguna seperti misalkan dia lulusan mana, IPK berapa, kemudian eh, dulu pas kuliah ngambil mata kuliah apa aja, itu kan informasi yang berguna di sini. Kemudian ada sertifikat apa aja gitu kan, berguna untuk rekrutmen. Dan di sini bisa kita bagi ya informasi data yang nggak berguna dan data yang berguna. Data yang berguna kita sebut sebagai informasi ini, dan informasi ini kita jadikan sebagai intelijen dan report. Intelijen ini adalah sebuah informasi yang kita pakai untuk mengambil keputusan nantinya, itu adalah intelijen. Kalau report itu ya hanya sebagai laporan aja. Kemudian dari kedua ini bisa diambil decision ya, kemudian kita buat perubahan. Seperti itu ya untuk OSINT proses life cycle. Kemudian ada model OSINT yang kedua, yaitu roller coaster outline. Di sini ya, ada yang pertama dari klien. Misalkan di sini kita lihat di bagian yang lebih jelas aja ya, dari RSI face ya, di sini ada klien. Uh, di sini ada apa yang jadi objektifnya, misalkan email. Kemudian apa yang
ada objektifnya ya, misalkan email server. Kemudian apa yang terjadi pada objektifnya, apa yang terjadi pada emailnya. Emailnya menjadi tidak aktif gitu ya. Kemudian menjadi finding sekarang. Gimanakah objektifnya? Bagaimana kita mengidentifikasi objektif tersebut? Contohnya kita bisa identifikasi email tersebut pada Gmail atau menggunakan ClearNet. Kemudian acquisition, di sini bagaimana kita mendapatkan objektif ya, misalkan pada link database. Kemudian bagaimana objek ini dapat diambil dengan melakukan dehash. Kemudian bagaimana cara mengkombinasikan objektif ini dengan yang lainnya. Itu bisa diidentifikasi informasinya melalui email. Kemudian bagaimana kamu melakukan aksi terhadap objektif tersebut dengan menggunakan report and plan. Jadi ada ini ya, ini untuk investigasi biasanya kalau ingin dapat informasi yang lebih mendalam biasanya menggunakan RIS ini ya, RIS OSINT Roller Coaster Outline. Oke, jadi dengan OSINT, kalau misalkan teman-teman sudah paham ya mengikuti intronya tadi, OSINT ini bisa dipakai untuk berbagai macam hal ya. Misalkan mengidentifikasi orang tersebut secara asli atau persona. Persona itu maksudnya adalah dia membuat sebuah persona, membuat sebuah diri lain di internet, misalkan seperti itu. Misalkan kamu punya akun asli namanya Budi Sugesti gitu ya. Kamu terus bikin akun lain ya, membuat persona lain di sana. Misalkan dengan nama Rudi Anwar misalkan seperti itu. Jadi persona ini kerap sekali ya di sosial media ya. Artinya banyak akun-akun palsu di sana, itu disebut dengan akun-akun persona. Nah, kita bisa mendeteksi di sini baik akun personanya maupun akun aslinya atau orang aslinya. Kemudian ada identifikasi email, kemudian mengidentifikasi akun-akun yang terhubung dengan akun tersebut. Kemudian kita bisa juga lihat history atau sejarah ya. Misalkan dia habis melakukan apa pada suatu saat, itu bisa dilihat ya. Kemudian informasi-informasi lain pada post ya. Cara yang paling cara yang paling mudah dan paling efektif sebenarnya adalah dengan Google Dorking. Ini terutama apabila kamu sedang menginvestigasi informasi-informasi yang ada di ClearNet. Google Dorking ini bakal sangat powerful. Contoh Google Dorking adalah dengan menggunakan site, file type, link in URL, before after. Nah, dengan Google Dorking ini sebenarnya kita udah bisa melihat data-data, misalkan data kependudukan misalkan yang ada di internet apabila dipublish dalam bentuk PDF. Saya akan coba contohkan ya, misalkan file type seperti ini PDF, kemudian di sini kita cari NIK gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita dapat PDF yang berisi dengan NIK. Ini ya, banyak yang formulir ya, tapi terkadang kita dapat NIK beneran. Oke, jadi gitu. Kalau kadang-kadang Google Dorking, kadang-kadang perusahaan itu nggak sadar kalau misalkan dia melakukan mempublish ini ke internet gitu ya. Kita bisa dorking ya, kita ingin cari NIK ya dengan file type PDF misalkan. Kita akan disuguhi Google dengan file-file PDF. Nah, apakah ini hacking? Menurut saya nggak juga ya, orang yang nge-share juga mereka gitu kan. Oke, itu sebagai contoh aja Google Dorking. Kemudian di sini ada teknik OSINT juga yang menggunakan dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Jadi karena OSINT ini juga makin populer karena ada teknologi ini, blockchain, karena di blockchain ini terhubung ya, dan ada namanya desentralisasi terutama pada web 3.0, dan di sini OSINT ini bisa untuk mengidentifikasi server atau layanan atau alamat lainnya yang ada di yang terdaftar di dalam sistem terdesentralisasi tersebut. Oke, kemudian OSINT itu juga bisa digunakan untuk mencoba mencari leak
atau kebocoran data pada GitHub. Mungkin ada sebuah perusahaan yang nggak sengaja commit ini ya, commit database password dan database username-nya. Kemudian dia nggak tahu kalau commit itu sebenarnya record itu selamanya di GitHub, kecuali repositorinya di delete atau commitnya semua di delete ya, Git reponya semua di delete, nah itu baru hilang ya. Dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tantangannya. Sekarang kita ingin melihat sebuah ransom notes. Jadi ada sebuah perusahaan yang kena ransomware. Tahu kan yang kena enkripsi itu ya? Enkripsi terus minta tebusan. Dan di sini ada sebuah ransom note dalam bahasa Rusia. Saya nggak tahu kenapa diinikannya dalam bahasa Rusia, tapi kita bisa tentu saja bisa menggunakan translate google.com. Kemudian di sini kita bisa kopikan aja ya. Kita udah translate ini dan kita temukan bahwa filenya terenkripsi oleh Greens Enterprise dengan teknologi enkripsi modern. Kok gagal nih tadi translate Indonesianya? Dengan teknologi enkripsi canggih, kemudian hubungi Greens Enterprise Anda untuk mengakses file Anda. Ini kita dapat sebuah ID pribadi, kemudian ada operator yang bisa dihubungi. Greenswho 31. Oke, berarti di sini coba kita kerucutkan informasi data yang ada di sini. Informasi-informasi apa yang bisa diambil nih oleh teman-teman supaya kita dapat melakukan investigasi. Iya, benar. Ada sebuah ID yang di-share di sini yaitu Greenswho 31. Kita akan menginvestigasi mungkin mulai dari Google dulu, Greenswho 31. Dan kita udah ketemu nih satu keybase ya. Yang emang username-nya Greenswho 31. Oh, di sini kita udah bisa jawab ya, Greenswho 31. Kemudian sosial media platform. Oke. Sosial media platform. Nah, di Keybase ini kita bisa temukan beberapa informasi ya tentang Greenswho ya. Contohnya ada Twitter, ada GitHub, kemudian ada informasi alamat Bitcoin. Ada device. Device ini apa ya? Oh, dia menggunakan Windows device, kemudian pada tanggal 17 November 2021. Oke, coba kita lihat Twitternya. Oke, di sini artinya kita sosial media platform yang terasosiasi dengan username tersebut, kita jawab Twitter, tentu saja. Kemudian kita cari cryptographic identifier yang berasosiasi dengan operator tersebut, dengan Greenswho 31. Dan itu lekat sekali dengan yang namanya proses verifikasi. Nah, dia di sini melakukan verifikasi ke Keybase di sini ya. Jadi ini adalah sebuah ya sosial media juga ya mungkin Keybase ini jadi sering dipakai untuk sharing public key gitu ya Keybase. Dan di sini dia melakukan verifikasi dengan cryptographic message seperti ini ya, cryptographic ID seperti ini. Teman-teman bisa kopikan ini, kemudian dijawab aja ya ke ini, dan kemudian identifier itu lekat dengan keybase.io. Kemudian kita ingin cari ya Bitcoin address dari operator tersebut. Dan di sini kita sebenarnya udah temukan sih dari Keybase-nya. Bitcoin address-nya, coba kita jawab. Oke, bener ternyata. Dan platform apa yang membocorkan informasi Bitcoin address tersebut? Keybase, keybase.io.
Oke, ternyata nggak bisa kita jawab Keybase, padahal kita dapatnya dari Keybase. Mungkin kita ingin gali lebih dalam lagi ya, di mana ada lokasi Bitcoin address itu selain pada Keybase. Teman-teman ingat nggak? Kasusnya ini adalah kasus ransomware. Dan di Keybase ini kita udah dapatkan sebuah GitHub. Mungkin kita bisa dapat source code dari ransomware tersebut pada GitHub ini. Kalau misalkan source code-nya kelihatan, mungkin di sana terdapat yang namanya address ya, alamat Bitcoin. Oh, ini dia. Dari source code-nya kita bisa melihat ya ini. NDW2F sesuai nggak ya dengan yang di Keybase? Oh, sesuai. Jadi di source code-nya emang kelihatan ya. Ini adalah source code ransomware-nya. Saya nggak tahu ini beneran ransomware atau enggak, tapi ya kalau teman-teman mau coba ya coba dengan risiko sendiri ya. Oke, di sini mungkin kita bisa jawab ya dari GitHub seperti ini. Dan sekarang kita ingin cari tahu personal emailnya dari operator ini. Oke. Kalau kita ingin cari personal email dan nama aslinya, sebenarnya kita bisa cari di berbagai tempat ya, di GitHub ya. Salah satunya kalau dia nggak sengaja commit atau dia update ini ya, dia commit sebuah informasi rahasia yang berisi email dan nama. Atau kita bisa lihat dari verified kalau misalkan semua isinya itu verified. Coba kita lewat Chris Bastry ini. Di sini ada banyak commit ya. Coba kita pakai cara yang pertama dulu, karena cara ini yang paling mudah di antara cara yang lain. Untuk mencari ini ya, siapa tahu dia salah. Siapa tahu ada leak di sini. Coba kita lihat commitnya berdasarkan commit ID ya. Dan di sini oke, kita udah dapetin nih email dan namanya ya. Jadi dia nggak sengaja commit ini ya. Ini dibuat oleh ini, kemudian tersimpan kalau di Git itu, tersimpan semua perubahannya itu tersimpan, dan di sini kadang ada informasi-informasi yang bersifatnya rahasia. Jadi kita bisa jawab aja nih untuk email dan real name-nya. Coba mungkin kita ingin gali lebih dalam lagi apa mungkin ada informasi apa lagi yang bisa kita temukan di sini, dan mungkin kita ingin coba metode yang lain itu ya. Siapa tahu dia orangnya hati-hati dan nggak mengekokan ini ya. Sangat-sangat ceroboh, dan sehingga bisa ketahuan ya nama asli dan emailnya. Lalu bagaimana, coba kita lihat ke commit selanjutnya. Ini saat code-nya udah code-nya dimasukkan ke dalam commit. Ini commit oke, ini hanya isinya, dan ini hanya lisensinya. Jadi mungkin data ketiga ini nggak terlalu berguna bagi kita. Sekarang coba kita melakukan cara yang kedua ya, untuk melihat ya. Di sini kan ada verified by GitHub. Dan di sini ada GPG ID. Jadi di I-nya GPG kalian bisa temukan nama orang tersebut dan emailnya sebenarnya kalau ada verified di sini. Nah, caranya nanti kita lakukan dengan perintah git. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah mendownload code-nya ini. Jadi pastikan aja terpercaya ya sih, kalau mau download code ke dalam komputer sendiri, pastikan aja itu code-nya terpercaya, nggak ada virus, bukan merupakan code virus atau malware lainnya. Jadi kita bisa di sini ya, kita bisa git clone, kemudian dari alamatnya chrisbastry.git ini. Nah, ini kita udah clone, kemudian kita masuk ke dalam
Chris Bastry. Kemudian kita ls di sini, ls main la ya kalau mau kelihatan. Di sini ada .git file. Nah, di dalam .git file banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita gali di sini, terutama tentang historinya dari sebuah file ini, dari file ini. Kita bisa gunakan git log ya. Kemudian sebentar, saya agak lupa ya. Git log, show signature. Di sini untuk melihat siapa yang menandatangani ini, dan di sini autornya Christmas Hater 31 dengan emailnya bla 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 no reply github.com. Jadi ya kalau misalkan dia nggak sengaja ya melakukan verified kemudian ditandatangani ya setiap komitnya dengan nama dan email, artinya kita bisa gali informasi tersebut. Tapi sayangnya dia tidak menggunakan email aslinya, seperti yang nggak sengaja dia lakuin tadi. Tapi karena kita udah mendownload script tersebut, coba kita jalankan yuk. Ini nggak malicious sih ininya. Ini buat lucu-lucuan aja. Chris, apa ya namanya tadi? 3.sh ya. Ini kita lakukan chmod atau kita buat script tersebut dapat dieksekusi dengan perintah ini. Kemudian kita jalankan. Nah, oke, code-nya hanya membentuk ini aja kok. Hanya membentuk pohon Natal aja. Jadi gitu dulu ya teman-teman, untuk tantangan hari yang ke berapa nih? Ke-16 ya, ke-16 gitu dulu. Semoga dapat mencerahkan teman-teman dan membantu teman-teman dalam belajar cybersecurity. Kemudian bagi yang belum subscribe channel Cyberkarta, boleh dong di-subscribe supaya kita makin semangat untuk membuat video-video tentang cybersecurity. Jadi demikian dan terima kasih.